Halo pemirsa, reportase weekend. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat di akhir pekan ini. Karena kita akan nemenin nih di reportase weekend dari VOW. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Senang sekali awal tahun baru untuk tahun baru Masehi. Baru saja lewat nih Januari. Dan berikutnya tahun baru Imlek. Waduh, untuk yang merayakan Imlek, selamat Imlek. Ini udah memulai tahun baru ya. Tahun apa ini, Vin? Tahun macan air, the year of the tiger. Nah, udah lihat belum tuh sio-sionya ya kan? Ada beberapa sio juga yang katanya akan lebih mendekati keberuntungan, misalnya sio kelinci. Nah, semoga ini juga jadi tahunnya Anda. Kalau ingin melakukan perubahan, ya mungkin semoga sukses apapun perubahannya itu bisa dicapai dengan baik hasilnya. Waduh, senang sekali. Dan tentunya di reportase weekend kita akan memberikan info menarik seperti ini. Mungkin butuh nyali besar untuk belajar trapeze atau akrobat palang gantung. Tapi menurut Trapeze School DC, aneka kelompok umur dan level kebugaran bisa sukses mempelajarinya. Para seniman dan pecinta seni makin tertarik pada koleksi digital NFT setelah seorang seniman mendapat $69 juta dari lelang karya seni digital yang terkait teknologi blockchain ini. Teknologi ini mendisrupsi dunia seni dan banyak pecinta seni beralih ke koleksi digital. Ahli bedah di University of Maryland terus memantau pasien cangkok jantung babi yang awal Januari menjadi manusia pertama yang mendapat transplantasi jantung lintas spesies dari babi. Pemirsa, di Seattle nih di negara bagian Washington ada seorang diaspora Indonesia bernama Siani Wulandari yang baru merintis bisnis sabun. Meskipun bisnisnya baru tapi dia udah nggak asing lagi dengan cara bikin sabun segala macam karena ternyata keluarganya di Indonesia itu juga punya usaha sabun. Menarik sekali karena sabun-sabun ini beraroma khas rempah-rempah Indonesia. Contohnya ada serai, ada pandan, ada cendana, aduh banyak macam-macam. Kayaknya menarik sekali. Dan dari aromanya sudah menarik, bentuknya ternyata juga menarik. Seperti apa sih? Jadi pengen tahu kan? Kita lihat liputan berikut. Ini kita namanya Gemstone Soap. Ini untuk warna hijau ini pandan. Terus untuk warna merahnya bagian sini itu kita pakai lemongrass. Memperkenalkan Indonesia melalui sabun. Itulah yang dilakukan Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington. Harum daun pandan, sereh, bunga melati, mawar dan cendana khas Indonesia yang membedakan Lunaraya, sabun buatan tangan yang diproduksi Siani. Sebenarnya nama Lunaraya itu dari nama belakang saya, Wulandari. Wulan kan bulan. Wulandari itu full moon kan. Bulan purnama, Luna itu bulan, Raya kan artinya kayak great, besar gitu, jadi sama artinya. Walaupun bisnis sabun mandi baru dirintis Siani sejak pandemi, tapi ia sudah tak asing dengan bisnis ini. Tapi kenapa saya ambil sabun, keluarga saya itu di Indonesia pabrik sabun dari kakek saya. Dari tahun 1950-an. Sejak kecil, Siani sudah mengenal berbagai aroma dan material untuk pembuatan sabun. Untuk Lunaraya, selain memakai bahan-bahan alami dengan kemasan yang dapat didaur ulang, Siani juga memberi sentuhan seni pada produknya. Jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Ia juga memperkenalkan konsep mandi bunga kepada publik Amerika melalui produk bath salt. Untuk saat ini, produk Lunaraya dijual daring di pasar kaget serta festival-festival di Seattle, rata-rata $10 atau sekitar Rp145.000. Pertama kali saya lihat Lunaraya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik, sama warna dan bau yang luar biasa. nggak bikin kulit kering, lembuti kulit, juga bikin mandi terasa lebih mewah. Siani yang menjalankan bisnis ini hanya dibantu suaminya, merasa sabun buatannya banyak dihargai di pasar Amerika. Nggak melulu kayak, oh sabun itu hanya untuk mandi.
pakai sabun apa aja bisa, cari yang murah atau apa, enggak. Mereka benar-benar appreciate, oh ini benar-benar dibikin dengan bikinnya sepenuh hati dengan bahan yang baik, atau ini cantik. Konsep yang dikembangkan Siani di Amerika kini mendorong keluarganya di Indonesia untuk menerapkan hal serupa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Cantik-cantik dan menarik sekali ya. Dan cara pemasarannya juga benar-benar artisan, dikemas yang cantik dengan aroma seperti khas Indonesia tadi. Ada pandan, ada cendana, dan lain-lainnya. Handmade ya, ini diminati sama banyak warga di Amerika Serikat karena mereka suka tuh mendukung bisnis kecil, bisnis rumahan, family owned gitu katanya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Baru-baru ini heboh nggak sih? Ngikutin nggak yang namanya pasar digital, memperdagangkan aset digital atau istilahnya NFT, Non-Fungible Token. Seorang pemuda Indonesia iseng-iseng menjual selfie atau swafoto dari berbagai fotonya. Ditaruh di pasar digital dan ternyata ada yang membeli sampai miliaran rupiah. Wow. Hebat. Heboh ya. Ada juga di Amerika juga ada kejadian mirip-mirip nih di mana seorang seniman berhasil menjual koleksi karya seni digitalnya sebesar $69 juta. Pokoknya itu miliaran rupiah juga, banyak sekali, fantastis sekali angkanya. Dan gara-gara itu juga semakin banyak nih ternyata seniman di Amerika Serikat yang kemudian ikut ya kan membuat karya seni dalam bentuk digital, NFT, kemudian dijual lewat dunia maya. Langsung aja kita lihat reportasenya. Dunia seni dan teknologi tampil dalam sebuah pameran di kota New York belum lama ini. I think the best and most talented artists have always looked to technology, to new formats, to be able to take their art to the next level. Itu termasuk mengubah seni digital menjadi non-fungible token atau NFT, benda koleksi digital yang ditautkan ke blockchain, sistem transaksi digital terenkripsi dan terdistribusi untuk memvalidasi asal dan keaslian. Liz bekerja di Definity, organisasi nirlaba dengan jaringan blockchain sendiri. Definity membantu seniman mengubah karya mereka menjadi NFT yang dicetak, diperdagangkan, dan dijual di mimbar ini. From a provenance perspective, you would know exactly like where the art originated from and where it's been sold, like into perpetuity essentially. Hal ini penting untuk seni digital yang biasanya mudah dikopi. Pemilik NFT menyimpan karya seni asli resmi di dompet digital. NFT memberikan lebih banyak sorotan bagi seniman digital dan memungkinkan mereka menghasilkan uang dengan cara berbeda. There are a lot of cases where artists sell art at a time where they're not that famous. And then later on down the line in the secondary markets, the art sells for many multiples more, but they don't reap any of the rewards. Mimbar blockchain menggunakan kontrak pintar yang diprogram untuk melakukan transaksi berdasar kondisi tertentu. Because it's code, you can stipulate in the code that artists receive a percentage cut of every secondary market transaction thereafter. Menurut pengkritik, kehebohan NFT membuatnya menjadi pasar yang sangat spekulatif dan masih harus dilihat apakah pergerakan saat ini akan menuju lonjakan yang akhirnya kolaps. Tapi artis seperti Neil White sangat antusias dengan media baru ini. It's pretty fun to kind of feel like I'm sort of making art in like more like futuristic form. Kalangan seniman maupun warga biasa pun kini bisa membuat karya seni digital yang terkait teknologi blockchain dan melihat harganya meroket. Dan dunia di masa depan nantinya mungkin akan dipenuhi dengan NFT. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA. Di Indonesia setelah heboh dengan koleksi swafoto NFT yang laris miliaran dolar, habis itu
banyak deh tiba-tiba banyak pengguna yang posting foto-foto selfie lah, makanan lah, apalah yang nggak tahu gitu ya, aku nggak jelas, dijual untuk mendapat keuntungan. Ya nggak tahu sih untung apa nggak, tapi mungkin dampak positifnya adalah semakin banyak orang Indonesia yang menjadi melek digital. Betul sekali. Ngomongin teknologi, baru-baru ini juga ramai kan di University of Maryland. Sebenarnya nggak jauh dari sini, dia seorang dokter melakukan operasi transplantasi jantung dengan jantung lintas spesies babi, dan jenis operasi seperti ini dinamakan sebagai xenotransplantasi, dan ini dikabarkan sebagai sebuah terobosan baru untuk memperpanjang dan juga memperbaiki kualitas hidup manusia. David Bennett yang terlihat dalam foto ini bersama keluarganya adalah warga negara bagian Maryland yang menjalani transplantasi jantung eksperimental, yaitu menggunakan jantung babi. Menurut tim dokter di University of Maryland yang melakukan operasi, langkah ini dilakukan karena kondisi fisik laki-laki usia 57 tahun ini terlalu lemah untuk transplantasi organ manusia, seperti dituturkan putranya David Bennett Jr. They basically said he had less than 6 months and that this was very experimental. He could not live, or he could last a day, or he could last a couple days. I mean, we're in the unknown at this point. Xenotransplantasi alias transplantasi lintas spesies membawa harapan baru bagi dunia kedokteran. We are all very excited to see this big heart beating in this human. This big heart has performed so far very well. Even beyond our expectations. Biasanya transplantasi lintas spesies membawa risiko penolakan besar karena tubuh penerima transplantasi menolak organ yang dianggap barang asing. Ini pun terlihat saat upaya transplantasi jantung babun, sejenis primata Afrika, kepada manusia pada 1984, yaitu kepada seorang bayi yang akhirnya tak hidup lama. Untuk jantung babi kali ini peneliti melakukan rekayasa genetika dengan menambahkan 6 genom manusia pada babi yang menjadi donor. It is a game changer because now we will have these organs readily available. If this works, and I hope it will work, we'll have these organs available. We can we have the technique of genetically modifying. Babi dipilih karena relatif cepat tumbuh, mudah direkayasa, dan relatif banyak tersedia karena menjadi salah satu hewan ternak utama di AS. The driver for all this was to provide an opportunity for patients with end-stage heart disease who couldn't either qualify or just didn't get a heart in time to treat their really poor heart function. Keterbatasan manusia menjadi donor organ menjadi salah satu alasan pengembangan xenotransplantasi. What everybody wants, right, is not to be limited simply by the supply of human organs for transplant. And, a number of the organs can be treated, and used in this way from an animal and can be commercialized basically as a drug. Menurut data organisasi penggalak donasi organ, sekitar 110.000 warga Amerika saat ini menanti transplantasi organ. Menurut sejumlah organisasi, setiap harinya belasan orang meninggal dunia menunggu donasi organ yang tidak datang juga. Karena itu adanya transplantasi lintas spesies ini diharapkan bisa ikut membantu menyediakan organ yang cukup bagi mereka yang membutuhkannya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Jantung babi yang digunakan tadi tentunya telah melalui rekayasa genetika sehingga mirip gitu ya dengan jantung manusia. Ya, menarik sekali, Canggih. Dan setelah ini pemirsa, reportase weekend jangan kemana-mana karena ikut main yuk trapeze atau loncat-loncat akrobat seperti pemain sirkus yang menjadi hobi baru di sini. Hey pemirsa, kita balik lagi di reportase weekend. Anda berani nggak bergelantungan seperti Zendaya di film The Greatest Showman? Waduh, deg-degan pastinya ya. Saya pernah nyoba,
di Washington DC, kirain oh bisa nih, tapi begitu naik ke atas, wah tinggi juga. Abis itu cuma bisa gelantungan doang, tapi nggak bisa jungkir balik kayak gitu. Itu namanya terapis, iya. Ya, akrobat kayaknya itu. Harus butuh Akrobat, nyali ya. yang besar kayaknya. Dan sekolah tadi ya, ada sekolah tadi tuh yang namanya Trapeze School di DC yang mengajarkan bagaimana orang pemula untuk belajar loncat-loncatan seperti itu. Kebayang nggak sih? Dan ini untuk semua umur, bahkan mereka juga menawarkan untuk anak-anak ataupun juga komunitas yang kurang mampu. Jadi mereka bisa belajar untuk percaya diri. Seperti apa sih latihannya? Kita lihat liputan berikut. Melayang di udara, melambung di trampolin, memanjat tangga tali, menari di udara, dan aksi akrobatik lainnya merupakan keterampilan yang diajarkan di Trapeze School, Washington, D.C. Siapapun boleh coba, terlepas umur atau level kebugaran. Walau mayoritas hanya ingin rekreasi, banyak peserta yang terus datang untuk belajar hal baru. Circus and aerial arts, trampoline, flying trapeze, all of it is about learning something new and finding joy in learning something new. Siswa termuda berumur 6 tahun, sementara yang tertua di atas 80 tahun. Melihat warga lansia berakrobat di udara merupakan pemandangan cukup lazim di sini. Someone might say, come to class and say, oh, I could never do that. I could never hang from my knees on the trapeze. I could never do a backflip. I've never done one in my life. And the really interesting thing about trapeze is that people very regularly exceed their own expectations. Tidak perlu persiapan khusus. Walau siswa tidak pernah ke gym, mereka bisa sukses. Well, apart from staying fit, staying busy, staying active, and engaged and entertained, trapeze is a great way to build skills for other areas in your life, be it listening and following directions and instructions. It helps with other skills as well as hand-eye coordination and any other things that you might be doing, like diving, dancing, the list goes on. Selama setahun terakhir, Trapeze School bekerja sama dengan lembaga nirlaba Serve Your City yang membantu anak-anak dari komunitas miskin dengan memberi pelatihan gratis. Joy Birth rutin membawa kedua anaknya ke sini. This class taught me about body control, balance, and relaxing my body. I learned how to go up in the air. I could jump higher on the trampoline, and it's a really fun experience because I really like to go on trampoline. Trapeze School ingin mengembangkan kegiatan amal untuk bisa menjangkau lebih banyak warga, menularkan kecintaan pada seni akrobatik udara. Dari Washington DC, VOA. Waduh, kalau buat saya nggak ada, itu udah ketinggian, terlalu tinggi loncat-loncatnya. Saya nikmatin aja lewat nonton sirkus kali ya. Iya, benar. Saya juga cukup nyoba satu kali aja, habis itu oke, yang lain aja deh yang nyalinya lebih tinggi. Saya di darat aja. Oh, gitu. Nah, yang berikut ini lebih cocok buat saya ya. Ini adalah atraksi atau ya jalan-jalan, menikmati pemandangan di daratan sekaligus melihat keunikan yang ada di Amerika Serikat. Ini ada sebuah rumah yang pendek sekali, kurang dari 2 meter lebarnya, dan ini pernah menjadi rumah terkecil di Amerika Serikat. Lokasinya ada di Alexandria. Kita lihat reportasenya. Kota tua Alexandria dirancang sebagai kawasan pemukiman sejak abad ke-18. Daerah ini berada di sebelah selatan Washington DC, sekitar 25 menit berkendara dari pusat kota Washington DC. Sekarang kawasan ini merupakan pusat bisnis dan kulineri, sekaligus lokasi wisata. Kita akan lihat 3 tempat yang sering menjadi turis berfoto. Pertama, tentu saja suasana jalan utama King Street, yang merupakan pusat bisnis dengan peruntukan utama bagi pengusaha lokal. Tempat kedua, bagi yang ingin mengenal lebih jauh dan menyusuri area perumahan, suasana kota dihiasi oleh bangunan-bangunan tua berusia ratusan tahun yang masih berdiri kokoh. Lokasi unik yang sering ingin dilihat orang adalah rumah sempit. Rumah yang terhimpit di belakang saya ini lebarnya kurang dari 2 meter. Tapi justru itu yang menjadi daya tarik di kota tua Alexandria.
Rumah ini bernama Spite House, dibangun pada tahun 1830 dan merupakan rumah tersempit di Amerika. Sebelum Spite House dibangun, dulunya merupakan sebuah gang sempit tempat lalu lalang kereta kuda. Carriages used to go through there, and then the owner in the building next door to it got annoyed because so many people would come by with their horses and make a lot of noise, so they built a house so people couldn't go through the alleyway anymore. Pemilik The Spite House sekarang menjadikan rumah ini sebagai rumah liburan. Sekitar 500 meter dari Spite House ada satu ruas jalan yang usianya juga sudah ratusan tahun. Jalan berbatuan yang disebut cobblestone ini dilestarikan agar kita bisa melihat dan merasakan suasana pada tahun 1783 dan seringkali dijadikan lokasi untuk fotografi. Lots of photographers, they use this area, they go a block from here down and a little bit between King Street there are some alleys and many photographers bring their clients and take photos. Kota tua Alexandria berada di tepi sungai Potomac yang membatasi negara bagian Virginia dan ibu kota Washington DC. Dari Old Town Alexandria, Ronan Zakaria, Alam Burhanan dan Irfan Hisan, sampai jumpa dalam episode 5 kilo berikutnya. Rumahnya mungil banget, kayaknya cocok ya buat yang mungkin single gitu kan, yang ingin tinggal di perkotaan supaya deket kemana-mana. Tapi kalau aku dengan 2 anak yang lincah kesana kemari, kayaknya Buat rumah liburan aja itu cocok kayaknya. Dan pemirsa, kota Alexandria ini memang didirikan sekitar tahun 1700-an. Bayangin aja udah ratusan tahun, tentunya banyak sejarah. Dan gimana reportase weekend kali ini? Mudah-mudahan informasinya menarik bagi Anda semua dan bermanfaat bagi kita semua. Sayangnya kita harus berpisah. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Kita akan jumpa lagi dalam reportase weekend mendatang. Sampai jumpa.